Jadi zikrullah ini ada 3 yang mau saya sebutkan. Zikrullah qutul qulub. Itu udah tadi ya. Zikir Allah, mengingat Allah itu makanan kalbu. Bapak Ibu nggak makan seharian, lemes nggak? Itulah nasib orang nggak zikir seharian. Udah dikasih talqin sama Pak Kiai Haji Maman, nggak dipakai. Mau antum kiai 1000 kali kiai nggak ngaruh. Oh saya bisa baca kitab, nggak masalah. Nabi nggak perlu baca kitab begituan. Kitab kuning kan baru kemarin sore ada. Nabi memang baca kitab kuning? Enggak, Nabi nggak perlu kitab kuning, di dalam dirinya semua kitab ada. Maka An-Nabil Ummi, bukan Nabi tidak bisa baca tulis. An-Nabil Ummi, Nabi induk semua kitab, Ummul kitab, itu artinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi, Nabi yang Al-Ummi. Al-Ummi itu bukan ya nisbah, bukan Nabi yang nggak bisa baca tulis. Nabi yang di dalam dirinya ada induk semua ilmu pengetahuan. Itu An-Nabiyil Ummi. Salah satu pengetahuan kitab di dalam qalbu Nabi adalah risalah la ilaha. Ketika beliau mengatakan afdalu dzikri la ilallah, itu adalah ikhtisar dari isi kitab di qalbunya. Itu baru satu kitab, Pak, zikir risalah la ilaha. Jadi di qalbu Nabi itu ada semua risalah, rahasia-rahasia. Tapi umur beliau pendek. Yang penting Mekah sudah ditaklukkan, syariah sudah mapan. Maka orang tidak akan mengkultuskan orang yang di qalbunya ada risalah kita. Sayyidina Isa, beliau menampilkan isi kitab qalbunya sebelum syariat Bani Israel waktu itu mapan. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Salah satu isi risalahnya apa? Rahasia, nama Allah Hayyun dan Hayat, Muhyi. Ada orang udah mati, dipegang dadanya oleh beliau, hidup. Itu Pak. Orang kira ini Tuhan, ini bukan manusia ini. Nabi Muhammad kan sering melakukan itu, cuma nggak dieksplor di banyak riwayat. Saya pegang Pak beberapa riwayatnya. Nabi menghidupkan orang mati, ada riwayatnya. Tapi didoifkan oleh ahli hadis yang nggak percaya. Mereka cari-carilah kesalahan hadis itu. Itulah rahasia kenapa syariat dimapankan di masa Rasulullah. Sedangkan rahasia-rahasia qalbu ini tidak berhenti, turun terus. Inilah makna al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi risalah-risalah kitab dari qalbu an-nabi al-ummi. Langsung Pak, nggak lewat Google, nggak lewat kitab kuning. Kitab kuning itu dari sini, dari qalbu. Jangan dibalik. Ini kiai-kiai udah kehijab ini, santri-santri udah kehijab. Kok qalbu ngikutin kitab kuning? Salah itu. Kitab kuning pemahamannya harus ngikutin rahasia warisan qalbu Rasulullah SAW. Itu ya baru sahih warisan Rasulullah. Baru pewaris Rasul ente. Kalau enggak pewaris kitab bulukan itu namanya. Itu kan kitab komersial. Orang jualan supaya kaya. Udah kaya itu yang jualan kitab. Kita masih puji baku. Dan berapa banyak kitab yang salah cetak. Laknya hilang gawat sudah. Udah berapa banyak kitab salah cetak. Kalau nggak punya qalbu beres kita, sesat menyesatkan udah. Saya udah banyak Pak ketemu. Tiap hari kan kita kerjaannya bolak-balik kita. Kita bingung, ini kitab ini kok masih dipertahankan di pesantren. Ya. Banyak. Kita ini kan fanatis ke kitab kuning. Kitabun Mubin nggak fanatis. Ya. Kitabun Mubin. Itulah umul kitab. Rahasianya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam ba terkumpul dalam satu titik. Nah, kalau sudah di titik nggak usah keluar-keluar lagi, zikirnya di situ aja. Ya.
Makanya kolbu itu belakangnya ba, supaya langsung masuk ke sana. Di depannya qaf. Wah, itu rahasia-rahasia huruf tuh banyak ya. Saya nggak usah bahas rahasia huruf lama-lama ini. Jadi la ilaha illallah itu makanan kolbu paling mahal. Cara menikmatinya macam-macam. Ada yang pedas, ada yang manis. Yang pedas thariqat qadiriyah, yang manis thariqat naqsyabandiyah, gitu. Kan ada yang nggak senang pedas-pedas, senangnya manis-manis. Kalau orang Banten nih senangnya pedas manis. Dapat zikirnya yang keras, dapat zikirnya yang manis. Alhamdulillah. Ada yang senangnya nge-rap musiknya, ada yang senangnya melankolis ya, melo-melo musiknya yang syahdu-syahdu. Itu pilihan kita aja. Itu kan musik di dalam diri. Jadi zikir keras lembut itu adalah hentakan di kolbu. Nggak ngaruh orang di luar sana. Mau di luar sana orang bentak-bentak, kalau di kolbunya lembut tetap kolbu lembut deh. Ya. Ini contoh nih yang lagi sibuk megang handphone. Orang udah zikir keras-keras di sampingnya. Dia masih sibuk ya. Pasang status. Lagi ikut majelis zikir nih. Lah kok bisa orang ikut majelis zikir pasang status? Ya, canggih Pak zaman sekarang ya. Lumayan lah dapat berkah. Iza marartu biridil jannah tahu kalau kamu lewat di majelis-majelis di taman-taman surga, maka petiklah, icip-iciplah, coba-cobalah. Lumayan.